Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini kita akan coba memberikan tutorial bagaimana cara menggambar model struktural seperti ini yang ada di layar ke dalam Amos gitu. Jadi bagaimana cara model ini dapat siap untuk digambar lalu siap untuk dianalisis gitu ya, kemudian di Amos. Oke, kita mulai. Jadi pada layar telah tampak ada model nih terlihat ya, dengan nama variabel atau construct sudah diberikan X1, X2, Z, dan Y. Di dalam X1 ini kalau kita lihat ada 3 butir pertanyaan, 4 butir pertanyaan, Z 3 butir pertanyaan, dan Y 4 butir pertanyaan. Ini berarti adalah ada 3 butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, atau bisa juga mungkin disebut indikator ya. Walaupun di sini berarti kita mengasumsikan bahwa masing-masing indikator itu memiliki 1 butir pertanyaan. Karena pada prakteknya bisa saja ada satu indikator yang memiliki lebih dari 1 pertanyaan gitu ya. Tapi di sini berarti asumsinya adalah 3 indikator atau 3 pertanyaan gitu. Oke, kita lihat di sini gambarnya ada ini. Lalu kalau di SEM X1 dan X2 ini disebut variabel eksogen. Jadi variabel independen tuh disebut dengan variabel eksogen. Sedangkan variabel yang menjadi variabel dependen, misalnya seperti Y ini kalau di dalam SEM itu disebut dengan variabel endogen gitu ya. Jadi namanya yang berbeda itu karena mungkin pendekatannya juga berbeda ya. Baik, sekarang kita mulai untuk membuka Amos. Ini adalah tampilan Amos yang saya miliki. Ini kertasnya masih berbentuk portrait ya. Biasanya kalau saya akan rubah ke dalam bentuk landscape. Kenapa? Karena landscape itu memungkinkan kita untuk menggambar model secara lebih luas ya. Misalnya kayak gini kan. Kalau kita bayangkan nanti modelnya berarti kan akan penuh ya kalau misalnya kita menggunakan kertas yang seperti ini ya, seperti portrait gitu. Jadi biasanya kalau saya akan rubah ke dalam bentuk landscape. Caranya adalah dengan view, lalu interface properties, lalu di sini ada paper size, dan kita cari di sini ada landscape. Saya biasanya pakai landscape legal, tapi kalau misalnya teman-teman ada bentuk kertas lain atau ukuran lain yang ingin dituju ya silakan menggunakan preferensi masing-masing gitu. Oke, di apply. Nah, ini terlihat sudah berubah ya, putih semua. Lalu kalau kita zoom out gitu ya, nah terlihat bahwa dia seperti kertas yang berbentuk landscape. Baik, langkah berikutnya adalah kita mulai menggambar. Kalau tadi kita ingat X1 ada 3 butir pertanyaan, berarti kita mulai gambar dari X1 dulu ya. X1 saya menggunakan ini langsung, menu laten variabel atau indikator. Jadi kita klik, lalu kita kliklah di kertas kerja ya. Kalau kita klik pertama dia akan ovalnya dulu, lalu tadi ada 3 butir pertanyaan, berarti 3 kali klik 1, 2, 3. Nah, ini adalah cara tercepat mungkin ya. Cara yang lain adalah teman-teman bisa menggambar ovalnya dulu dari sini, menu oval, menggambar dulu ovalnya, lalu setelah itu baru tekan indikator atau laten variabelnya, diklik di sini ya. Nah, sama saja ya, hasilnya akan ya nggak beda jauh lah gitu, tapi untuk mempercepat mungkin bisa menggunakan tadi menu yang laten variabel. Oke, ini tadi untuk X1, terus kita pindah X2.
Oke. X2 ada 4 indikator, bisa dengan mengklik seperti tadi. 1, 2, 3, 4 ya, atau bisa juga dengan cara ini misalnya kita hapus dulu ya. Dengan cara kita copy ya, tapi harus kita istilahnya select dulu ya semua ini bentuknya karena kita mau copy semua. Caranya bisa dari gambar ini nih, putih yang seperti telapak tangan tuh berubah warnanya menjadi biru, lalu kita tekan menu atau simbol duplicate objects yang seperti fotokopi ini. Nah, ini juga bisa ya. Kita copy tadi juga buat Z, kita copy lagi buat Y. Nanti kalau ada yang kurang ya tinggal tambahkan saja gitu indikatornya. Ya. Lalu kita di select atau yang seperti kepalan tangan ini. Tuh. Tadi ini untuk X1, yang ini X2, tapi seingat saya ini 4 pertanyaan ya. Berarti ini masih ada 3. Kita tambah lagi 1. Nah, lalu 3, 4. Di sini sudah 3, sudah betul, di sini 4. Nah, sudah lengkap. Ya, tapi belum kita kasih nama. Oke, sekarang saya mau pindahkan yang di bawah ini agar lebih ke bawah lagi biar dia lebih lowong. Kita klik yang gambar mobil, lalu pakai gambar ini nih, simetris ya, yang seperti bunga ini, kita tekan. Nah, kita geser ke bawah, yang ini ke tengah, ya biar sama seperti yang tadi model. Oke, lalu apalagi ya? Oke, kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama, caranya adalah klik oval ini, bentuk oval ini di dalamnya ini klik 2 kali. Ya, jadi klik kiri 2 kali, 1, 2. Nah, dia akan keluar kotak menu seperti ini. Lalu tulis saja X1. Terus untuk yang lain tinggal kita klik ovalnya. Nah, X2. Lalu yang ini klik Z. Lalu yang paling ujung kita klik Y. Ya, sesuai namanya. Kalau misalnya mau ada yang salah, misalnya ini X1 ternyata namanya apa gitu ya. Salah mau diperbaiki, maka tinggal klik 2 kali. Nah, di sini bisa dirubah. Gitu. Baik. Oke, sekarang sudah kita mulai gambar apanya lagi ya? Gambar panahnya ya. Panah ini mau kita gambar X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y, X1 ke Y, dan X2 ke Y. Oke, kita coba gambar panah. Panah X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y. Nah, ini seperti gambar model ya. Yang tadi disuruh kan seperti ini nih. Nah, gambarnya sudah mirip ya dengan gambar yang ada di Amos. Tapi kalau kita lihat, ini kan ada yang bertumpuk ya teman-teman ya. Nih ya, ini panah dari X1 ke Y ini tumpuk banget nih dengan indikatornya ya. Jadi saya mau coba rapihin dulu. Saya mau pindahin nih indikator di X2, saya mau pindahin letaknya. Pakai apa? Pakai menu yang ada di tengah ini ya, rotate the indicators. Saya klik, saya mau pindahin ke bawah. Nah, kan jadi lebih lowong dia. Lalu yang Y juga saya mau pindahin ke bawah aja. Tuh. Terus yang Z ini sepertinya akan sama ya kalau kita pindahin. Berarti kita pindahin aja dia ke posisi lain mungkin ya, ke sini ya. Coba kita coba. Nah, ini kan udah seperti yang gambar model ya, teman-teman ya. Tapi ini karena bertumpuk, jadi saya mau coba untuk pindahkan Z ini ke bagian yang lebih kosong. Berarti pakai menu ini mobil, lalu simetris. Kita coba pindahin. Nah, lebih bagus kayaknya nih. Lebih kelihatan jelas gitu.
ya. Nah, ini lebih kelihatan bagus ya. Jadi kalau dibilang kenapa kok modelnya jadi begini ya? Padahal tadi gambar yang disuruh seperti ini gambarnya. Ya, mungkin saja ya. Karena ini tadi kita geser ya. Jadi kalau awalnya di sini, ini kita geser ke atas. Ya, apa tujuannya? Agar lebih jelas. Itu ya, gambarnya kan jadi terlihatnya lebih jelas gitu. Oke. Nah, ini kan ada panah yang masih apa ya, mereng ya ibaratnya ya. Masih nggak lurus gitu. Kita touch up nih pakai tongkat yang seperti tongkat sulap ini, kita klik. Lalu kita klik ke bagian mana kita mau percantik lah ibaratnya. Tuh. Wah, jadi lurus gambarnya. Garis-garisnya juga bagus. Ya, ini untuk estetika aja sih fungsinya. Oke. Terus sekarang kita harus memberikan nama untuk kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini tadi kalau teman-teman ingat ini adalah jumlah dari pertanyaan atau indikatornya ada berapa gitu ya. Jadi asumsi kita kan tadi di tugas tadi adalah satu indikator satu pertanyaan. Jadi makanya ada 3 kotak nih ya. 3 kotak. Nah, cara memberi namanya bagaimana? Cara memberi namanya kalau manual sama seperti yang tadi, memberi nama variabel juga, tapi cara paling mudah adalah menarik data gitu. Kita tarik data agar nama variabelnya itu sama gitu dengan nama yang ada di dalam data. Jadi kalau teman-teman ingat dataset itu kan adalah respon ya dari jawaban atau respon dari responden kita gitu ya, dan itu kan masing-masing diberi nama kan. Jadi ada misalnya pertanyaan 1 ada yang memberi nama X11 gitu dan seterusnya ya, apapun nama yang diberikan. Nah, cara kita menarik dataset adalah dengan menekan menu yang paling ujung ini, ada select data files. Lalu kita cari datanya ada di mana dengan cara file name. Ya, kita cari data. Nah, untuk saya ada datanya di folder ini, gambar model. Ini tergantung nanti datanya teman-teman simpen di mana ya foldernya ya. Jadi ini kita open. Nah, kalau sudah ketarik ke dalam Amos ya, maka dia akan bentuknya ini 97 tuh maksudnya respondennya ada 97 gitu ya. Oke, terus kita okein. Nah, lalu untuk melihat apakah dia sudah masuk atau belum, kita klik yang bagian ujung sini, list variables in dataset. Kita klik. Nah, ini kelihatan nih teman-teman, ada X11, X12, X13. Ini karena saya menamakan datanya di dalam dataset tuh saya namakannya begitu. X11 berarti pertanyaan 1 untuk variabel X1. X12 pertanyaan kedua untuk variabel X1. X13 pertanyaan ketiga untuk variabel X1 dan seterusnya. Nah, ini saya mau taruh di dalam kotak-kotak ini ya, tapi nggak mau manual ya. Caranya adalah dengan cara ini kita klik, lalu kita geser aja dia, kita drag ke dalam kotak sini. Tuh, kita kayak geser pensil gitu ya. Tuh, kita geser. Sudah penuh, kotaknya terisi. Lalu yang untuk X2 kita masukkan juga di sini. X22, X23, X24. Jadi sebanyak indikatornya atau pertanyaannya ya. Kalau memang kurang ya berarti harus ditambahin ya kotaknya. Lalu kalau ada pertanyaan apakah harus satu mulai dari sini? Jawabannya tidak. Bisa jadi di sini pertanyaan yang terakhir ya, X24, X23 boleh, atau mau acak juga boleh gitu. Tapi kan untuk memudahkan ya kita atur aja ya dari kiri semua gitu. Ya, kita lanjut. Ini saya dekatkan ke sini, caranya kan digeser aja. Ini Z, kita cari yang Z. Z11, Z12,
Z13, lalu yang bawah kita bawa juga Y11, Y12, Y13, Y14. Oke, sudah rapi, sudah terisi semua, maka ini bisa kita tutup dengan cara disilang ya. Oke, sudah terisi semua. Sekarang yang belum terisi adalah error-error ini ya, bagian yang seperti balon-balon kecil ini adalah error disebutnya. Nah, yang perlu diingat bahwa di dalam pendekatan SEM, variabel endogen atau kalau mau gampangnya sih variabel yang tertusuk panah ini harus ditambahkan error gitu. Jadi selain error di indikator ini, setiap variabel atau konstruk utamanya juga harus diberikan error. Caranya adalah kita klik yang ini, yang bagian apa nih ya, seperti balon ini. Kita klik, lalu kita tambahkan ke variabel yang tertusuk panah tadi ya. Dalam hal ini berarti Z. Nah ini ketumpuk nih kan, kita klik aja lagi biar dia lebih jelas kelihatan. Tuh. Yang Y juga kita kasih error. Oke, sudah beres. Nah, tinggal memberi nama nih. Kalau mau memberi nama berarti harus manual. Bisa juga dengan manual. Jadi kita klik 2 kali lalu kita kasih nama gitu. Tapi sepertinya nanti takut ada yang double ya atau yang terlewat ya. Jadi kita gunakan saja dari plugins. Plugins. Lalu di sini ada name unobserved variables. Ini kita klik. Nah, sudah terisi semua. Ya, tidak ada yang berulang juga ya, sudah terjamin ini teratur lah gitu. Oke, nah apakah sudah selesai? Dalam konteks gambar ini belum siap untuk dianalisis karena di dalam pendekatan SEM, jika ada lebih dari satu variabel eksogen, maka itu harus saling terhubung gitu atau dikovarianskan. Jadi covariance itu yang ini, yang panahnya ada 2 mata ini. Ya, dalam hal ini, model ini kan ada 2 variabel eksogen ya. Teman-teman ya, ada X1 dan ada X2. Jadi ini harus terhubung atau covariance-nya harus ada. Tapi bagaimana kalau jika hanya ada satu variabel independen, ya sudah tidak usah digambar covariance-nya. Ya, oke, sekarang berarti kita harus gambar ini. Caranya adalah klik panah yang ada 2 mata ini, klik, lalu kita hubungkan antara X1 dan X2. Coba kalau kita gambar, aduh agak ini ya, agak jelek ya. Agak jelek karena dia gini. Oke, kita coba dari bawah ke atas deh. Nah, begini. Ya, jadi sudah terhubung atau sudah tergambar covariance-nya. Nah, model ini sekarang sudah lengkap ya. Sudah ada nama variabel, sudah ada nama di indikator atau pertanyaan, sudah ada nama di error, lalu juga ditambahkan juga error di konstruk atau variabel ininya ya. Sudah ditambahkan. Lalu panah juga kita pastikan sudah sesuai dengan yang diminta. Ya. Nah, kalau sudah berarti gambar ini sudah selesai. Itu. Jadi untuk tugas menggambar model di Amos sudah sampai di sini. Nah, model ini sudah selesai sudah siap untuk dianalisis. Nah, bagaimana cara kita mengcopy gambar ini untuk ke Word atau untuk ke dokumen lain kalau dibutuhkan? Cara mengkopinya gampang sekali, tinggal klik yang di bagian yang seperti lembar papan alas ini ya. Copy the path diagram ini kita klik sekali aja. Lalu kita lihat di sini saya buka Word karena saya mau copy ke sini. Udah tinggal di paste aja. Nah, jadi langsung ada di sini. Ya, gambarnya sudah tercopy di sini. Jadi mudah sekali mengkopinya. Saya ulangi langkahnya.
Jadi jika teman-teman membutuhkan untuk mengcopy atau mungkin ini harus disimpan di dalam bentuk PDF misalnya ya, gambar ini, maka copy dulu ke dokumen yang diinginkan. Misalnya kalau saya mau ke Word dulu ya. Caranya saya klik ini yang bagian copy. Nah, lalu saya paste di sini. Ya, paste. Nah, sudah tercopy. Gitu, tinggal saya tambahkan saja. Misalnya di sini ada tugas menggambar model Amos misalnya. Di Amos. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk disimpan ke PDF atau mungkin untuk mengerjakan penelitian gitu ya, dan lain-lain. Baik, sepertinya ini dulu yang kita jelaskan, yang kita pelajari. Sementara ini dulu. Jadi semoga teman-teman dapat menggambar model struktural di Amos gitu ya. Oh iya, di Amosnya jangan lupa disimpan ya. Caranya ya simpan biasa aja, pakai yang di sini nih, ada tanda di sini, disket ini, atau bisa di file juga, di save as gitu, karena kalau nggak disimpan kan nanti hilang ya. Baik, sekian video tutorialnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.